Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabatu Zahra dengan NIM 15146224042. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi linen dalam restoran pada mata pelajaran Dasar-Dasar Kuliner kelas 11. Nah, baik, kita masuk ke materinya. Yang pertama ini ada pengertian linen di restoran. Nah, restoran mewah pada umumnya memakai linen untuk penataan meja. Sedangkan coffee shop, fast food restoran, dan kafetaria itu jarang memakai linen, bahkan tidak memakai linen karena biayanya mahal. Nah, linen adalah semua kain-kain yang digunakan baik untuk keperluan menutup meja makan maupun keperluan yang lain. Nah, ukuran linen tersebut disesuaikan dengan ukuran meja dan kegunaannya. Nah, linen ini juga terbuat dari macam-macam bahan nih, seperti bahan kapas, linen, rayon, dan tetoron. Kebanyakan restoran itu memakai linen berwarna putih, namun ada juga yang memakai linen berwarna, menyesuaikan tema dari restoran tersebut. Dan juga ada juga yang memakai linen bercorak dan yang berpola damas. Linen meja yang digunakan harus sesuai dengan tujuan penataan meja. Selain itu juga harus diperhatikan keserasian warnanya. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, kita bisa lihat nih, ada macam-macam linen apa aja sih pada gambar di bawah ini. Baik, kita akan membahas macam-macam linen dan fungsinya dalam restoran. Yang pertama ada tablecloth atau taplak meja. Taplak meja merupakan jenis linen yang digunakan untuk menutup meja. Adapun ukuran taplak meja menurut Nuraila dan Ayat Taufik tahun 2013. Berikut ukuran taplak meja untuk square table, rectangular table, dan round table. Square table menggunakan ukuran taplak 137 cm x 137 cm untuk meja ukuran 76 cm x 76 cm. Dan ukuran taplak 183 cm x 183 cm untuk meja ukuran 100 cm x 100 cm. Adapun rectangular table menggunakan ukuran taplak 183 cm x 137 cm untuk 4 orang. Dan ukuran taplak 183 cm x 183 cm untuk meja 6 orang. Dan ukuran taplak 183 cm x 240 cm untuk meja 8 orang. Dan juga round table menggunakan ukuran taplak 137 cm x 137 cm untuk meja diameter 100 cm. Selanjutnya ada molton. Molton merupakan sejenis kain katun yang ditenun rapat, memiliki permukaan halus, lembut, dan tidak mengkilap. Juga sebagai peredam suara, kain ini biasanya berwarna putih polos, meskipun juga ada dalam warna lain sesuai kebutuhan. Nah, di bawah ini ada fungsi-fungsi molton. Fungsi molton antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyerap cairan yang tumpah di atas permukaan meja makan, sehingga cairan tersebut tidak meluber kemana-mana. Yang kedua, untuk melindungi permukaan meja agar tidak cepat rusak oleh benda-benda panas yang diletakkan di atasnya. Yang ketiga, untuk meredam bunyi pada saat benda-benda diletakkan di atasnya seperti tripod, tikap, dan lain-lain. Yang keempat, untuk menambah kerapian permukaan meja makan. Dan yang terakhir, untuk menahan taplak meja supaya tidak mudah meleset. Nah, di sini ada contoh dari linen molton. Nah, selanjutnya ini ada slip cloth atau napperons. Slip cloth merupakan taplak meja yang digunakan untuk menutupi noda atau tumpahan pada taplak yang digunakan tamu. Ukuran slip cloth pada umumnya 1 meter x 1 meter. Nah, slip cloth ini diletakkan di atas tablecloth. Selanjutnya ada service cloth. Service cloth merupakan serbet yang digunakan oleh waiters yang digunakan untuk pelayanan maupun untuk membersihkan meja makan atau crumbing down. Nah, di sini ada beberapa kegunaan service cloth menurut Wiwoho. Yang pertama, untuk membersihkan peralatan baik yang akan ditata maupun yang sudah ditata di meja tamu. Yang kedua, digunakan sebagai alas saat mengangkat atau membawa peralatan yang panas seperti dinner plate yang sudah dipanaskan di plate warmer. Yang ketiga, sebagai alas lengan saat membawa peralatan panas yang terbuat dari metal seperti platter. Serbet juga dipakai sebagai penyekat saat membawa peralatan yang disusun agar alat yang di atas tidak tergelincir, misalnya membawa 2 platter yang ditumpuk. Nah, yang keempat, digunakan saat membawa minuman, anggur, atau wine. Yang kelima, untuk membersihkan remah-remah roti yang tercecer di atas meja tamu. Itu yang tadi sudah disenggol, yaitu crumbing down. Nah, selanjutnya ini tuh ada glass cloth. Glass cloth itu serbet berwarna putih, biasanya dia digunakan untuk polishing atau membersihkan gelas atau cangkir. Selanjutnya ada tray cloth. Nah, tray cloth ini fungsinya untuk menjaga agar baki tidak licin dan menyerap cairan atau minuman yang tumpah di atas baki. Nah, selanjutnya ada table mat. Table mat berfungsi sebagai pengganti taplak meja, digunakan untuk meja yang bagus atau indah atau meja ukiran. Nah, bentuknya ada persegi 4 panjang, lonjong. Terus bahannya juga terbuat dari plastik, fornika, kain, anyaman, dan lain-lain. Selanjutnya ada chair cloth yang fungsinya itu untuk melindungi sandaran kursi agar tidak cepat kotor. Nah, biasanya warna dari chair cloth ini tuh menyesuaikan dari yang punya acara pada hari itu.
Nah, ini ada skirting, itu semacam kain batik atau satin panjang. Nah, dia juga fungsinya itu biasanya untuk menutupi kaki-kaki meja. Dan bisa juga untuk mempercantik hiasan meja. Yang terakhir ada gas napkin. Gas napkin merupakan napkin yang digunakan oleh para tamu saat makan. Nah, ada banyak nih fungsinya menurut Marsum. Yang pertama itu untuk menghias meja makan saat napkin dapat dilipat dan berbagai macam cara yang dapat menambah keindahan meja makan. Itu bisa juga disebut dengan napkin folding. Nah, yang kedua itu untuk menutup pangkuan di waktu makan agar apabila ada makanan yang jatuh maka pakaian bagian bawah tidak kotor karena terkena makanan yang menetes. Yang ketiga, untuk mengelap mulut waktu dan sehabis makan. Yang keempat, untuk mengelap mulut kita waktu kita akan mengambil sisa makanan yang tersisa di mulut. Nah, yang terakhir itu bisa juga untuk pertanda nih dari tamu untuk waiters. Nah, ini dia cara penyimpanan linen yang baik dan benar menurut Marsum. Yang pertama, linen disimpan dalam lemari agar tidak terkena debu. Yang kedua, linen dikelompokkan dengan sejenisnya. Misalnya, kayak napkin dengan napkin, gelas cloth dengan gelas cloth, service cloth dengan service cloth gitu. Yang ketiga, untuk taplak meja mengelompokkan berdasarkan pada ukurannya. Taplak berukuran sama dikelompokkan menjadi satu. Nah, yang terakhir, linen yang tidak disimpan dalam lemari harus diberi tutup agar permukaannya terhindar dari kotoran atau debu. Nah, yang terakhir ini ada napkin folding. Apa sih napkin folding itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, jadi napkin folding adalah bentuk lipatan dari serbet yang biasanya diletakkan di atas meja sebagai hiasan dan mempunyai bentuk penampilan yang indah dan menarik. Nah, dalam melipat serbet atau napkin folding ini perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, jangan membuat lipatan serbet makan dengan bentuk yang terlalu tinggi sehingga dapat menutupi wajah tamu lainnya. Yang kedua, tidak membuat terlalu banyak lipatan karena serbet makan akan mudah kotor sebelum digunakan. Yang ketiga, gunakan serbet makan yang berukuran agak besar, 50 cm x 50 cm, karena memudahkan dalam melipatnya dan hasilnya akan lebih baik dan indah. Nah, yang keempat, ukuran serbet makan harus benar dan simetris sisi-sisinya. Yang kelima, untuk melipat serbet makan yang berdiri atau standing, menggunakan serbet makan yang kaku. Jika serbet makan halus, gunakan serbet makan yang kuat. Nah, selanjutnya ini ada contoh-contoh nih dari napkin folding yang bisa kalian tiru nih. Itu dari yang mudah sampai yang sulit. Nah, jadi itulah macam-macam linen serta fungsinya yang digunakan dalam restoran. Sekian materi linen kali ini, kurang lebih mohon maaf dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.